Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat di hari yang baru Tuhan berikan. Hari ini Jumat tanggal 26 Juli 2024. Seperti biasanya dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17 sesuai bacaan harian gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang kami panggil Bapa melalui Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 3, ayat 12 sampai 17, firman Tuhan berbunyi, manusia baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan itu, diberikan sebuah perikop atau nats renungan untuk kita renungkan saat ini, yang berbunyi, Aku istimewa, atau yang dipukaran bahasa Toraja di Kampukadai, Todipa Torro Madatu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, arti kata istimewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai 3 arti. Yang pertama, khusus. Yang kedua, lain daripada yang lain. Yang ketiga, terutama. Dalam keberadaan kita sehari-hari, banyak orang yang kita harus istimewakan. Misalnya, orang tua yang melahirkan kita, atau pemimpin kita, atau orang yang kita sayangi dan kita cintai, seperti istri kita, suami kita, anak dan cucu kita. Tapi kesemuanya ini adalah hanya untuk sementara saja. Namun, keistimewaan kita yang paling mendasar dan kekal adalah terletak dan bersumber pada anugerah Yesus Kristus yang memilih kita untuk dikuduskan dan dikasihinya. Ayat 12 bacaan kita tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula halnya Paulus sangat menegaskan untuk meneguhkan jemaat di Kolose tentang status mereka sebagai umat pilihan Allah. Ini dilakukannya mengingat konteks Kolose saat itu yang diwarnai dengan berbagai macam ajaran yang dapat mengganggu pertumbuhan iman jemaat. Dalam keistimewaan seperti itu, sebagai umat pilihan, semua orang-orang percaya dituntut untuk terus sebagai tubuh Kristus dalam kesabaran,
kesediaan mengampuni orang lain, serta penuh belas kasihan seorang terhadap yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Paulus menegaskan bahwa semua itu hendaknya diwujud nyatakan dalam keseharian kita dalam rangka menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Namun, perlu juga digarisbawahi bahwa untuk menghidupinya kita membutuhkan, bahkan sangat bergantung pada kuasa Roh Kudus. Tidak seorang pun yang dapat mengasihi, mengampuni, dan hidup dalam kesabaran jika tidak memberikan hidupnya dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, identitas kita sebagai persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Allah yang ajaib, mestinya tidak sekedar tempelan semata, namun kita harus terus menghidupi keistimewaan sebagai umat yang telah ditebus dan dikuduskan, seraya terus berada dalam tuntunan Roh Kudus agar dapat menjadi berkat bagi semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa menyerahkan seutuhnya kehidupan ini untuk dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga keistimewaan kita sebagai orang-orang yang dianugerahi keselamatan dan kekudusan itu senantiasa kita menjauhkan diri dari segala dosa dan kesalahan. Semoga Roh Kuduslah senantiasa menyertai kita semua untuk tetap hidup kudus mulai dari sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Terima kasih Tuhan atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap selalu taat dan setia untuk menyatakan kekudusan sebagai anugerah yang istimewa yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik yang di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi. Semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga mendoakan semua orang tua kami yang lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam masa tua mereka sungguh mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita, hiburkanlah mereka sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami berdoa untuk tugas pekerjaan kami masing-masing. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Demikian juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, karuniakanlah pekerjaan bagi mereka sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Tuhan, kami berdoa pula buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Berikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa sebagai majelis gereja dan pengurus OIG Jemaat Sion Makale. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah pagi yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat untuk beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.